Demi harta, orang tua antarkan bocah 5 tahun jadi tumbal pesugihan. Hai Sobat Renjana, jumpa lagi bersama Renjana Khatulistiwa, kanal YouTube yang menyajikan cerita-cerita horor Indonesia. Kali ini berkisah tentang keluarga kecil yang sedang berusaha keluar dari ancaman tumbal pesugihan. Bagaimana kisahnya? Siapa yang tega melakukannya? Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa baca doa dan tutup pintu kamar rapat-rapat. Siapkan posisi yang nyaman. Besarkan volume gawai Anda, karena bisik-bisik tetangga lebih cepat masuk ke telinga. Jangan lupa like, komen, subscribe dan bunyikan tombol lonceng agar bisa mengetahui update konten dari Renjana Khatulistiwa. Yuk gas! Pagi selalu datang dengan deru mesin dan hiruk-pikuk kesibukan bagi Yono dan Senja. Yono, pemilik perusahaan mebel yang cabangnya sudah merambah mancanegara, seringkali harus terbang melintasi benua. Sementara Senja, seorang PNS berprestasi di pemerintahan setempat, tenggelam dalam tumpukan berkas dan rapat-rapat penting. Di antara jadwal padat mereka, ada satu sosok mungil yang sering terlupakan, Risa, putri semata wayang mereka. No. Sejak fajar menyingsing hingga senja kembali, Risa lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat penitipan anak. Sebuah rutinitas yang seolah tak terhindarkan, demi masa depan yang lebih baik. Begitu pikir mereka. Namun, masa depan itu mulai terasa mencekam. Suatu siang, ponsel Yono bergetar. Ia mencoba mengabaikannya, tenggelam kembali dalam angka-angka ekspor. Tapi malam itu, kengerian dimulai. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip liar sebelum akhirnya padam total. Dalam kegelapan pekat, tangis Risa pecah. No. Saat senter ponsel Yono menyala, sebuah pemandangan mengerikan menyambut mereka. Di tengah karpet, tergeletak boneka lusuh Risa. Satu matanya tertutup. Udara dingin seketika merasuk, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Teror itu tak berhenti di sana. Coretan-coretan aneh muncul di dinding, seperti tulisan tangan anak kecil yang merangkak. Suara bisikan lirik kerap terdengar dari kamar Risa di malam hari, seolah ada yang mencoba berbicara dengannya. Puncaknya, suatu malam Risa terbangun dengan histeris, menunjuk sudut kamarnya dan berbisik. "Ada teman di sana. Papa, dia sedih," teriak Risa. Yono dan Senja mulai saling pandang curiga. Apakah ada orang dari masa lalu mereka yang menyimpan dendam? Atau ini adalah teror persaingan bisnis? Mungkinkah ini hasil perbuatan Yono atau Senja yang justru sedang melakukan praktik tumbal pesugihan? Di kantornya, Senja merasa ada orang yang tidak suka pada dirinya. Tidak suka dengan prestasi yang didapatkan dengan kenaikan jabatan yang lebih cepat daripada yang lain. Senja memang dikenal sangat tekun dalam bekerja, bahkan bisa lembur selama beberapa hari demi menyelesaikan tugas-tugasnya. Namun dia menganggap ada beberapa orang, termasuk suaminya justru nyinyir. Menganggap Senja punya orang dalam sehingga sangat mudah naik jabatan. Bahkan Senja merasa sering mendapatkan teror selama bekerja. Dia merasa ada sosok tak kasat mata selalu mengikuti dan mengawasinya. Senja curiga bahwa suaminya yang melakukan hal tersebut. Dasar ayah, sepertinya tidak suka kalau aku punya prestasi gemilang dan punya gaji lebih besar, kata Senja dalam hatinya. Main dukun ya, lanjut Senja, sambil memikirkan. Sementara itu, Yono menceritakan teror-teror tersebut kepada stafnya di kantor yang bernama Jonathan.
Jonathan merupakan saudara jauh Yono. Dia adalah cucu dari adik kakeknya. What? Obrolan terus berlangsung di sela-sela kesibukan mereka untuk menyiapkan ekspor ke Kanada. Jonathan kemudian menyarankan Yono untuk menemui guru spiritual alias dukun yang dia kenal. Jonathan khawatir Risa menjadi korban tumbal pesugihan yang dilakukan seseorang. Awalnya Yono tidak terlalu serius menanggapi usulan tersebut. Menurutnya di dunia serba digital dan secanggih ini, di mana manusia sudah sampai ke bulan, sangat tidak relevan masih percaya hal-hal mistis seperti itu. Namun, Yono kemudian mengingat sosok Bagas, salah satu pesaing bisnisnya. Flashback pada beberapa tahun sebelumnya, Bagas dan Yono bersaing memperebutkan proyek pengadaan meja kursi untuk beberapa sekolah. Saat itu, Yono lah yang memenangkan proyek tersebut, dan sepertinya Bagas sangat kecewa. Bagas sendiri juga masih saudara jauh Yono. Bagas adalah salah satu cucu dari adik neneknya. No. Jadi, baik Yono, Jonathan dan Bagas sebenarnya masih ada ikatan darah, namun jauh. Sepengetahuan Yono, Bagas dikenal sebagai orang yang misterius. Seringkali melakukan ritual-ritual di malam-malam tertentu. Yono kemudian bertanya kepada Jonathan, apakah ini ulah Bagas? Dia ingin menumbalkan anakku, kata Yono sambil menatap Jonathan. Kami masih ada ikatan darah, meski jauh. Hal itu bisa saja terjadikan. Lanjut Yono. Jonathan terlihat tanpa ekspresi mendengar pertanyaan itu. Saya tidak tahu ya bro, tapi tidak ada salahnya melakukan langkah antisipasi, kata Jonathan. Dengan muka kesal Yono meninggalkan ruang kerjanya hendak menemui dukun tersebut. Anterin ya John, ketemu Mbah Dukun kenalanmu, ajak Yono. Sementara itu, Jonathan masih terlihat menatap jendela, menyaksikan matahari yang mulai tenggelam di telan bumi. Kamu sendiri saja, aku sudah ada janji mau makan malam sama anak dan istriku, sahut Jonathan. Entah benar adanya atau ingin menutupi sesuatu, namun Jonathan yang mengungkap adanya tumbal pesugihan justru menjadi mencurigakan. Sepertinya Jonathan sudah begitu akrab dengan istilah tumbal pesugihan. Di sean lain, Senja, dengan gurat wajah lelah yang tak bisa disembunyikan, mencoba menjemput Risa lebih awal di tempat penitipan anak. Saat ia menunggu Risa bersiap, matanya menangkap siluet seorang wanita parubaya. Wanita itu berdiri mematung di sudut, menatap Risa dengan sorot mata kosong namun penuh kesedihan. Sean kembali ke Yono. Yono masih belum juga pulang ke rumah. Dia memilih langsung tancap gas ke rumah Mbah Dukun. Gerimis mengiringi mobil Yono yang menuju ke sebuah tempat terpencil. Sorot lampu mobil Innova Zenix miliknya membelah pekatnya malam yang tidak akan pernah dia dibayangkan. Tibalah Yono di sebuah rumah dengan pekarangan yang luas sesuai alamat yang diberikan Jonathan. Di pekarangan rumah tersebut terdapat pohon beringin yang sangat besar dan rindang. Di balik pohon beringin, berdiri rumah sederhana, dengan lampu remang-remang menerangi teras rumah. Tak berlangsung lama, seorang parubaya membukakan pintu rumah. Mbah Dukun itu kemudian menyapa Yono. Yono ya, bagaimana perjalanan ke sini? Lancar, kata Mbah Dukun itu. Sambil tergagap, Yono membalasnya dengan gemetar. Enggak Mbah lancar, maaf malam-malam mengganggu Mbah, sahut Yono. Dalam hati, Yono terkaget.
Bagaimana Mbah Dukun itu tahu namanya? Juga kenapa bisa tahu bakal menemuinya? Mbah Dukun ini memang sakti, kata Yono dalam hati. Tidak beberapa lama, Mbah Dukun itu mengajak Yono untuk duduk di teras yang berada di samping rumah. Keduanya menatap pohon beringin yang besar dan rimbun bergerak-gerak digoyang angin malam. Di sini lebih enak kan? Lebih nyaman, kata Mbah Dukun. Sedangkan Yono hanya mengangguk saja. Beberapa saat kemudian cucu Mbah Yono keluar dari balik pintu teras rumah. Dia membawakan 3 cangkir kopi hitam yang uap panasnya masih terlihat menari-nari di udara. Terima kasih Mas, repot-repot. Harusnya saya yang bawa sesuatu ke sini, kata Yono. Gak apa-apa Mas Yono, cuman kopi saja kok, sahut Mbah Dukun. Dalam hati, Yono penasaran kenapa kopinya ada 3, sedangkan yang duduk di tempat tersebut hanya 2 orang saja. Sebelum akan menanyakan hal tersebut, niat Yono goyah, mengisyaratkan agar mengurungkan untuk menanyakannya. No, 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 no. Sebelum Yono memulai pembicaraan, Mbah Dukun lebih dulu berkata kepada Yono. Tumbal pesugihan ya, Bagas cucu adik nenekmu pelakunya ya, tanya Mbah Dukun. Yono pun terkejut. Bagaimana Mbah Dukun itu tahu apa yang sedang dia pikirkan? Bagaimana Mbah Dukun tahu tentang Bagas? Suara jangkrik mulai berorkestra menemani kedua manusia itu. Perbincangan keduanya pun semakin intensif. Malam mulai larut dan Yono kemudian meminta saran untuk beberapa hal kepada Mbah Dukun. Suara denting jam kuno di rumah Mbah Dukun yang menunjukkan pukul 0 menandai akhir pertemuan tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, Yono meninggalkan rumah Mbah Dukun dengan mobil Innova Zenix miliknya untuk pulang ke rumah. Tak lupa Yono menyimpan dalam hati dan jiwanya sebuah pesan berharga yang diberikan Mbah Dukun. Tak berlangsung lama, sosok hitam besar keluar dari rumah Mbah Dukun, mengikuti jejak ban mobil milik Yono entah sampai di mana. Sean kemudian berganti. Malam itu, di tengah hening rumah, Yono dan Senja duduk berdua. Mereka tak lagi saling menyalahkan, melainkan merenungi setiap kata yang terucap dari bibir Mbah Dukun tersebut. Teror ini bukan tentang dendam atau persaingan, bukan juga oleh Bagas atau Jonathan. Ini adalah suara dari kehampaan, dari kesepian yang terabaikan. Sebuah peringatan horor bahwa apa yang paling penting dalam hidup bisa luput dari genggaman. Bukan karena diambil paksa, melainkan karena diabaikan. Mereka menatap kamar Risa, tempat di mana bisikan-bisikan itu sering terdengar. Bukan lagi rasa takut yang melingkupi, melainkan penyesalan mendalam. Mereka telah terlalu fokus pada ambisi, hingga tak sadar ada jiwa kecil yang merana dalam kesendirian. Teror ini bukan untuk menyakiti, melainkan untuk membangunkan mereka, untuk menunjukkan bahwa di balik kesuksesan materi, ada kekosongan spiritual dan emosional yang bisa mengundang entitas tak kasat mata. Entitas yang terbentuk dari kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Mulai detik itu, Yono dan Senja membuat perubahan. Pekerjaan tetap penting, namun bukan lagi yang utama. Mereka memangkas jam kerja, menolak beberapa proyek besar, dan membatalkan perjalanan yang tidak terlalu mendesak. Malam-malam mereka diisi dengan cerita pengantar tidur, tawa riang saat bermain, dan pelukan hangat yang lama dirindukan Risa kini hadir kembali. Perlahan,
Bisikan-bisikan menghilang. Boneka-boneka tak lagi bergerak misterius. Dan lampu tak lagi padam tiba-tiba. Rumah mereka terasa hangat kembali. Bukan karena terbebas dari teror, melainkan karena dipenuhi oleh kehadiran. Teror horor itu telah menjadi sebuah inspirasi. Sebuah pengingat abadi bahwa harta yang paling berharga bukanlah yang bisa dihitung dengan angka, melainkan yang dirasakan dengan hati, waktu dan kasih sayang untuk keluarga. Sean kembali diperlihatkan saat Yono bertemu Mbah Dukun. Di pertemuan pertama itu, Yono terkesan dengan kemampuan Mbah Dukun, yang dianggapnya memiliki ilmu Rogo Sukmo. Sebuah ilmu yang membuat seseorang bisa mengetahui maksud orang lain. Namun, setelah 30 menit berbincang, semua berubah. Mbah Dukun sebelumnya memang sudah ditelepon oleh Jonathan bahwa Yono akan datang. Termasuk apa maksud kedatangan Yono ke rumah. Sehingga Mbah Dukun tahu, dan langsung membuka pintu dan menyapa Yono. Kemudian terkait 3 kopi yang disajikan, padahal hanya berdua. Ternyata 1 kopi itu adalah milik cucunya yang tidak sengaja ikut disajikan saat Mbah Dukun menemui Yono. Semua itu diceritakan Mbah Dukun kepada Yono tanpa ditutup-tutupi. Namun, masih ada satu hal yang masih mengganjal. Siapa sosok hitam besar yang mengikuti jejak mobil Yono saat meninggalkan rumah Mbah Dukun? Ternyata itu cucu Mbah Dukun yang ingin menutup gerbang pintu. Dia memang tinggi besar, tapi tidak hitam. Kesan hitam hanya karena diselimuti gelapnya malam. Sean kembali berganti di mana Yono sedang berbincang dengan Senja. Yono menyampaikan pesan Mbah Dukun saat bertemu. Seperti makna dari tumbal pesugihan dan kenapa orang yang bisa dijadikan tumbal adalah dari keluarganya sendiri. Mbah Dukun menjelaskan bahwa tumbal artinya yang dikorbankan. Dimaksudkan dalam tumbal pesugihan adalah siapa yang akan dikorbankan untuk bisa mencapai kekayaan. Bisa anak, istri atau orang tuamu. Di mana saat kamu terlena mengejar kekayaan, ada orang-orang yang tidak kamu sadari menjadi korban ambisi kamu. Orang yang mengejar kekayaan menyerahkan seluruh waktu dan duniamu untuk mengejar harta, sedangkan keluarga diabaikan. Oh no. Mbah Dukun juga memberikan nasihat. Seseorang yang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia mensedekahkan setiap hari 1 sa. Di situ dijelaskan betapa besar pahala yang didapatkan orang tua dari mendidik anaknya dengan baik, bahkan lebih utama dari sedekah. Kemudian pesan lain adalah apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hal ini memotivasi orang tua untuk mendidik anak menjadi saleh. Karena doa anak saleh akan terus mengalirkan pahala bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Oh my god. Kisah Yono dan Senja menjadi pelajaran menakutkan, namun juga penuh harapan. Bahwa kadangkala, kekuatan paling mengerikan justru datang untuk menyadarkan kita pada keindahan hidup yang sesungguhnya. Sekian dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita horor lainnya. Oh iya, ada sosok tak kasat mata sedang senyum-senyum liatin kamu yang sedang mendengarkan cerita dari channel Renjana Khatulistiwa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Renjana Khatulistiwa untuk kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.